Pergaulan sehat di kalangan pelajar. Jadi, di sini kita akan mengenal semua mengenai pergaulan, mulai dari pergaulan sehat hingga pergaulan bebas. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Tapi sebenarnya, apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah pola interaksi sosial yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh remaja yang terjerumus dalam tindakan yang melanggar aturan, norma agama, dan kesusilaan. Lalu, apa sih ciri-ciri seseorang telah terjerumus pergaulan bebas? 1. Mengonsumsi alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya. 2. Melakukan hubungan seksual di luar nikah. 3. Berpakaian tidak sopan dan minim. 4. Menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan malam. 5. Melakukan tindak kriminal. 6. Berbohong dan menipu orang lain. 7. Memiliki sikap apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu, apa sih penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja? Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Antara lain, 1. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. 2. Pengaruh dari teman sebaya yang negatif. 3. Kurangnya pemahaman tentang norma dan nilai yang berlaku. 4. Lemahnya keimanan dan ketaatan beragama. 5. Mudah terpengaruh oleh budaya pop dan media sosial yang tidak mendidik. Selanjutnya, dampak negatif pergaulan bebas. Sebenarnya, apa sih dampak negatif dari pergaulan bebas bagi remaja? 1. Merusak kesehatan fisik dan mental. 2. Menyebabkan kehamilan dini dan penyakit menular seksual. 3. Meningkatkan resiko kecelakaan dan tindak kriminal. 4. Merusak masa depan pendidikan dan karir. 5. Menghancurkan hubungan dengan keluarga dan setelah kita mengetahui semua mengenai pergaulan bebas, kita tak bisa hanya diam saja. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah pergaulan bebas? Upaya pencegahan pergaulan bebas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti 1. Orang tua. Orang tua bisa memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan moral yang kuat kepada anak-anak. 2. Sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan karakter dan program ekstrakurikuler yang positif. 3. Masyarakat. Masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari pengaruh negatif. 4. Pemerintah. Pemerintah membuat regulasi dan kebijakan yang tegas untuk mencegah pergaulan bebas. 5. Remaja. Remaja bisa meningkatkan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas dan memilih teman sebaya yang positif. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pergaulan bebas, selanjutnya kita akan mengenal mengenai pergaulan sehat. Lalu, apa sih pergaulan sehat itu? Pergaulan sehat adalah interaksi sosial yang positif dan saling menguatkan antara individu dalam suatu kelompok. Pergaulan yang sehat akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Apa sih ciri-ciri seorang telah melakukan pergaulan yang sehat? 1. Saling menghormati dan menghargai. Setiap individu dalam pergaulan sehat saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam hal pendapat, keyakinan, maupun latar belakang. 2. Saling mendukung dan membantu. Pergaulan yang sehat mendorong anggotanya untuk saling mendukung dan membantu dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka. 3. Saling terbuka dan jujur. Komunikasi dalam pergaulan sehat harus terbuka dan jujur, sehingga setiap anggota merasa nyaman untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. 4. Saling menginspirasi dan memotivasi. Anggota pergaulan yang sehat saling menginspirasi dan memotivasi untuk mencapai tujuan yang positif dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Menjauhi perilaku negatif. Pergaulan yang sehat menjauhi perilaku negatif seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, dan tawuran. Apa sih manfaat yang kita dapatkan jika kita melakukan pergaulan yang sehat? 1. Meningkatkan kualitas hidup.
pergaulan yang sehat memberikan dampak positif pada kesehatan mental, emosional, dan sosial individu. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Pergaulan yang sehat membantu individu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. 3. Membangun keterampilan sosial. Pergaulan yang sehat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. 4. Menemukan dukungan dan persahabatan. Pergaulan yang sehat memberikan ruang untuk membangun hubungan persahabatan yang positif dan suportif. 5. Memperkuat nilai-nilai moral. Pergaulan yang sehat membantu individu untuk memperkuat nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, sekarang kita sudah mengenal mengenai pergaulan yang sehat. Lalu, bagaimana sih cara membangun pergaulan yang sehat? 1. Pilihlah teman yang positif dan memiliki nilai-nilai yang sama. 2. Bersikaplah terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan teman. 4. Bantulah teman yang sedang membutuhkan. 5. Hindari perilaku negatif seperti bullying dan penyalahgunaan narkoba. 6. Tetaplah fokus pada tujuan dan pengembangan diri. 7. Beranikan diri untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. 8. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika mengalami kesulitan dalam pergaulan. Dan juga, orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membantu anak-anak dan remaja untuk membangun pergaulan yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Memberikan contoh dan teladan yang baik dalam pergaulan. 2. Mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak. 3. Membuka komunikasi dengan anak-anak tentang pergaulan mereka. 4. Membantu anak-anak untuk memiliki teman yang baik. 5. Memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak dalam membangun pergaulan yang sehat. Nah, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan ancaman serius bagi masa depan remaja. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini. Cara mencegah dan mengatasi pergaulan bebas itu yaitu dengan membangun pergaulan yang sehat, karena kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk tumbuh kembang individu dan masyarakat. Pergaulan yang sehat akan membantu individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera.